kita sama, tak seperti saat pertama. Aku bilang mungkin pikiranmu saja. Kamu bilang ku tak peduli, tak seperti Ini lah, apa namanya? Lesong kami zaman dulu numbuk kan. Lesong padi numbuk. Nampoi ya. Kita kumal langsung. Museum. Aku bilang janganlah ragu sendiri. Mengapa, oh mengapa banyak keraguan dalam hatimu, oh kasih. Dengarkan. Ada yang tanya ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya untuk mata pencarian di daerah sini apa ya, Pak? Oh, sekarang nyebu. Karena salah satu hutan kami kan sekitar 6.000 lebih hektar. Semenjak tahun 2010 berakhir 2015 habis digarap perusahaan. Kalau dulu kami banyak mata pencarian. Di musim ini nyari madu, nyari yang rutan tadi kan, nyari wood, nembang kayu, nembang junjung, beram, segala macam. Sekarang ini mata pencarian 9,5% susah. Bener lah susah, karena ikan tadi mulai masuk lah sawit perusahaan. Wit, rutan kan kalau kamu nyebut wit. Apa? Rutan. Dulu kan kita zaman dulu rumah leluhur kita kan dia pernah ke toko paku dia apa lah, jadi pakai ikan semua yang dulu. Jadi yang mengenang leluhur, adik mengenang leluhur dari ikannya gebuang kejuci, gebuang duket, gebuang pulang lingkok, bukit mude, gunung sangeng, prameng tiang. Itu banyak bang Dali. Itulah kehidupan orang-orang lu zaman dulu yang hidup pernah di dalam hutan. Jadi kami dulu kan ladang berpindah-pindah kayak bentuk umah. Kalau lama maghrib jangan sering berada lah senam kita masih rumah mandir sampai jam 6 mau mandir sampai kali kita kakak gigi ketawa atau karo-karo, itu yang paling tidak boleh. Jadi petara tuh harus masuk rumah laliwan habis maghrib baru boleh keluar rumah. Hanya kamulah satu-satunya di antara yang pernah singgah di relung jiwa, dan takkan pernah lagi ada manusia lainnya. Sudah cukup satu, hanya kamu lah satu-satunya. Kamu bilang kamu berubah, Dulu kurus sekarang gajah. aku bilang semua manusia berubah. Kan kita orang Bangka kan dulu apa nih? Ini lah kitanya. Naik keruntong anak menceng ikan. kemudian sahang, ke kebun biasa kan? Keruntong Keruntong ke kebun kikayan. Kalau ini tanggok tuh Kalau ini rimpit nih namanya. Rimpit nih pajak besar, pajak kecil. Barang nenen ini model kita yang anak sepatu, pajak besar. Ini pajak lebar macam ni, pajak kecil lah, pajak kecil. Rimpit namanya. Buat apa itu? Dan nen kalau zaman dulu kan ini kami kan muik ke pasar, muik kapan jual kapan harga jadi macam mau damik dulu. Kadang-kadang dari apa muik ke memarong rumah nih kan, muik yang kebetulan ke rumah. Inilah orang-orang dulu. Maksud yang lebih besar tempat. Muik. Zaman dulu kulkas kan. Udah nyimpen ikan kan, dapat jadi tahan lama. Kalau kan ada lagi bang kulkas. Nen terapik kan? Untuk kulkas. Terapik. Kalau nen kata kan, kalau nen mungkin kan udah baru kan nen ayat kan? Ayat berapa mungkin bagian ada yang tangga. Kita kan udah numok. Dayak kan berah kan, jadi yang berah jatuh ke bawah, yang padi yang di lemon naik ke atas. Jadi kalau air lah sudah panas, orang tua lu isi bahan.
Ditutup lagi nih. Ayangan. Ayangan. Oh, ada apa? Jibong. Kan kita zaman dulu dari kitil ya. Kimpak nen. Piring orang zaman kuno dulu. Dulu kan kita belum kenal apa-apa ini usang bukan. Enak makan Bu. Ini lah piring orang zaman dulu. Piring. Apa ya? Kalau ini kan mangkok-mangkok orang zaman dulu kan ini lempak. Kita kan belum kenal dengan mangkok kan. Jadi pakai batok kelapa. Kalau nen pangak congcoy untuk ngisi apa namanya uber dulu, uber ramuan herbal bukan, udah tamat kemudian udah cincang, teh berganti. Kalau nen enggak digebong ke gebong kan, namanya siring. Siring nen kalau kan ubor kan, ubor di dalamnya isi kayak damer tumuk. Tak gak damer? Ditumbuk. Damer tak kan? Getah kayu. Getah kayu nih bahan. Jadi tumuk alos, ditamak ke dalam nen. Jadilah penerang umah kami zaman dulu, ini kami tidak di minyak tanah lu kita kan. Jadi makanya lah bit mampir najur nela. Kalau sejarah orang lum, kalau sejarah lum nen, salah satu kenapa kami disebut orang lum disebut orang Mapor kan? Terdiri kami dulu dari sungai Wale Mapor mendiami Pulau Bangka. Sejarah nenek kami menceritakan bahwa di Bangka inilah yang terdiri tertua hidup di Bangka orang Lom. Orang Lom disebutkan orang Mapor ya kan. Orang Mapor awal pertama dulu kehidupan orang Mapor sebelum masuk ke dalam hutan itu di Kuala. Di Kuala berarti ya di dekat laut kan itu kan. Kuala. Kalau yang ulu kan ulu berarti kan atas di gunung kan. Nah, sekarang dari Kuala Mapor, Sungai Mapor kan tahu kan? Arah Mapor kan, dusun Mapor dan desa Mapor kan. Nah, jadilah itu udah berapa puluh abad yang ke belakang setelah nenek kakek buyut-buyut dulu kan melarikan ke dalam hutan. Nah, ketika yang tadi aku sebut tadi kan gebong-gebong tadi kan. Setelah berapa puluh tahun baru naik ke ulu Mapor ya, ke atas nih kan. Ulet nih anak Kuala Mapor. Dan ulet Mapor yang dibawain Kuala Mapor. Ibarat kaminya sekarang kayak Bang Ulet. Bang atas ya ibaratnya. Dari atas. Nah, sejarah kami kan dari Mapor terus naik ke hutan sampai sekarang lah di pinggir jalan umum ya ibaratnya. Nah, namanya kalau kami disebut kenapa kami disebut orang Mapor? Dari dulu kan orang sering menanya kan. Setiap datang tamu, Bu, Ibu agama apa ya? Maka kami orang Mapor, agama Mapor sebut kan. Macam tuh kan. Jadi sampai sekarang melekat Mapor bahwa dari zaman Belanda gila tertulis Mapor, Maporis kan dulu kan. Nah, sekarang Mapor. Kalau kami kan kami macam ini. Kalau kami suku deh kan, bukan disebut suku. Kalau kami orang-orang Lom, apa namanya itu? Adat-adat Mapor, suku Melayu. Kami ini suku Melayu. Kalau sering orang menyampaikan orang suku Lom. Sebenarnya bukan suku kami, tapi orang Lom, suku Melayu, adat Mapor. Itu ceritanya. Jadi itulah dari dua bagian dari orang Mapor, ada orang Lom dengan orang La. Kalau di kampung ini kan ada 3 pemasok beragama kan dari orang Lom tadi kan. Awalnya semuanya orang Lom kan, orang Lom. Tapi semenjak tahun 70-an, semua itu sebelum tahun 70-an di wilayah Abik Nasrmai kan, tuh orang Lom semua. Ketika tahun 70-an itu adalah masuk orang dari Kristen, bagian orang Lom mengikut Kristen. Jadi di ujung kampung ada gereja. Sebagian di kampung ini ada orang Kristen, bagian orang Lom tadi kan. Ketika berkecimpung lagi warga-warga yang dari dalam hutan, banyak ke kampung. Jadi dari orang adat tadi menikahlah dengan orang beragama Islam. Jadi anak-anak paman kami, nenek kami kan dia menikah dengan orang Islam beragama. Setelah lama berkembang, banyak orang beragama Islam di Abik, dibangunlah rumah masjid yang di ujung kampung tadi. Oh ya. Tadi kan di ujung kampung tuh tahun 2019 membangun masjid. Dulu belum ada masjid. Jadi
di ujung kampung ada gereja, di pon kampung ada Biskipsa, di tengah-tengah ada Gebong Marong. Mengingat tanah leluhur kita harus di tengah-tengah kampung dibikin rumah adat. Kalau di ujung kampung, di pon kampung tuh yang lah bagi beragama. Jadi di tengah kampung. Rumah leluhur, mengenang leluhur, rumah adat dibangun di tengah-tengah kampung. Karena tidak jadi dibikin yang di tengah-tengah kampung untuk yang Dwi kok tadi kan. Nah, kita menghargai leluhur zaman dulu kan. Nah, jadi bagi yang Kristen beribadah ke gereja di ujung kampung, bagi yang berislam berdoa di ujung di pon kampung tadi kan, di pinggir besar. Jadi itulah sejarah-sejarah di kampung ini. Jadi di kampung ini kita bersyukur bahwa kita beragam-ragam kehidupan. Ada Islam sekitar 100 lebih kakak. Kalau rumahnya kan namanya Rembu Marong. Iya. Marong setiap kali bangunan kami namanya Tibi Lengkong. Kenapa Tibi Lengkong? Bisa dia buat Tibi Lengkong mengisikan barang-barang pacahan. Jadi kegunaannya kita Tibi Lengkong dapat mengisi barang-barang keliling. Kenapa kami memulai rumahnya kan dinding tulak, pacak kayak pare, ini lagi ya pare sening pinggir kan. Terus pacak nyimpen barang lagi jadi. Di atas. Kalau zaman dulu kan nyimpen barang kiri kanan kan. Oke, makasih. Sampai lemut, setelah lemut baru masuk dalam rumah, baru beri makan. Barang baru tadi beri kali dibagi para. Karena kalau kami kan setelah panen padi jangan kita dulu makan. Harus yang barang-barang bekerja dulu yang makan. Di parang, kapak itu yang makan duluan. Kalau kami sudah muti padi, kami numbuk, kami makan duluan. Nanti parang itu tahun depan akan makan kaki ya. Sering terjadi ya. Padi pantangan berarti. Padi pantangan. Kami kan kalau parang tidak diberi makan dulu, kami nebas, pajak ke kaki. Itu jadi bahaya. Oleh kami galak terjadi, jangan kami makan duluan. Nanti yang barang-barang tadi duluannya makan. Jadi kita cara masak dengan nasi yang baru sudah tumbuk, diisi dengan lauk pauk uyep sama telur ayam, baru dicolet. Rumah dicolet, tangga dicolet. Tangga nih kalau kita diberi makan, saja jatuh dari rumah. Tangga nih, barang baru kan? Itulah bahwa rumah itu penyimpanan beras harus kita dulu di rumah, karena rumah yang menjaga beras ini kan tidak akan lapuk. Dengan ayo itu kan pendalung kan sakit kan. Inilah. Ini batak. Jadi kita kan sering kan bekerja dengan atau pendalang. Ini direbus selama 15 menit, 3 gelas menjadi 1 gelas. Awal makan kita sebelum tidur. Jangan setelah makan ini jangan minum air lagi ya, langsung tidur. Pagi-pagi langsung sembuh. Salah tuh batangnya, batangnya fungsinya untuk kita ngirok nasi biar agak nyesek ke dalam. Model sindok. Pindahnya sama. Kudil. Kudil pendek. Tuh kudil panjang udah kita ada acara-acara. Kayak masak pesta tuh. Tadi apa namanya? Kalau kami nyebut kayak puli, kalau bahasa umumnya pasak bumi kan. Ini ada obat-obat apa itu udah tahu mace. Mengurangi gula darah. Obat sakit pinggang dan macam obat malaria. Karena pahit nih. Kita dicincang-cincang, ini lah kering kan. Tinggal kita diseduh ke air, kita menjadi 1 gelas 15 menit. Kita kan baru kita minum. Tapi kita minum sebelum tidur, minum pagi-pagi setelah bangun tidur kita masak, makan mie dulu, jangan minum air putih dulu. Ini apa namanya? Ngambil lah. Payahnya ini pakai PC karena ini dalam porongan. Ini akar. Akar. Ini batang dan ini batang. Macam nih. Kalau pasak bumi disebutkan kayak puli itu dalam dalam nih porong. Kayak puli kami itu. Ini batang ke atas. Oh, ibul. Dari batang. Bukan. Dari batang ibul. Mengapa Kita kan di pagi. Ini buka truk tuang habis. Ami segelas, air takar 2 gelas, takar 3 gelas. Jadi ini di kompor,
jarak hendaklah 10 menit sampai kita lihat kan jangan terlalu besar tapi kan. Kalau terlalu besar mungkin semenit kita gelas 2 menit kering air kan. Hendaklah 10 menit kan kita tunggu sampai ukuran segelas air. Baru kita minum. Iya, Tahu tak? Nah, kita di gunung. Nah, ketika kita masuk ke dalam hutan, kan dulu wilayah air Abik Dingin Mabur sekeliling ini kan sekitar puluhan ribu hektar bergabung ke dusun Pejum tadi kan. Ketika orang zaman dulu kan sering menyari rutan kan ke dalam hutan. Ketika kalau mau ketemu dengan kita Bubung 7 tadi, kira-kira jam tuh seputar jam 11 siang. Ketika kita mau mereka Bubung 7 mau ketemu kita, ketika mau harinya gelap. Jadi ketika harinya lah hampir mau jam 6. Jadi yang sesat di hutan buru-buru nyari jalan. Ketika jalan tuh hilang. Jadi kita lah bingung. Aduh gimana ini mau pulang tapi harinya sudah malam. Ada beberapa langkah ke depan kita kedengar suara ayam. Kukuk-klik. Jadi senang suara kita. Ini ada rumah orang. Nanya dulu mana jalan pulang. Ketika masuk ke dalam tuh, jadi orang tadi sesat, Mang, masuk, jangan rumah masuk, Mang, ku sesat nih Mang, pulang, kelak dulu udah Mang. Kita ngobrol. Ketika kita masuk ke dalam tadi terang tuh, padahal kita tadi jam 11. Ketika malam waktu kita mau maghrib kan, sebelum masuk ke dalam alam Bubung 7 kan. Ketika masuk alam Bubung 7 terang tuh kan. Jadi kuning sesat Mang, ku nyari utara Mang. Udah Mang. Malu kita makan, dak kasih amang makan segala macam. Di situ ada rumah bangunan 7 rumah kayak nila rumah. Satu rumah tuh satu keluarga, 7 rumah 7 keluarga. Anak-anak tuh banyak situ berkimbung seperti kita hidup. Ketika lama berbicara dengan amang tadi kan, jadi orang tadi yang sesat tadi kan, Mang, mau pulang Mang. Ulang teh Mang, kanan pulang, jangan nengok ke kiri, nengok ke kanan, kau tuh ke depan. Makasih Mang. Jadinya ada berapa langkah, ketikanya sadar, jalan ke depan, ini jalan. Ngingat ke belakang noleh, tak ada lagi kampung tadi. Tadi sih ngilat kampung tadi, dilihat, tak ada lagi. Itu namanya alam gaib Bubung 7. Memang pernah ditemu oleh warga Ayabek, sering zaman-zaman dulu. Dari sini kami harapkan anak-anak sekalian untuk dapat memulai bagaimana menulis dan seterusnya. Kepada bapak-bapak pengurus, ketua adat, kawan-kawan semua yang mengurus